Dipetik dari sesi studi kasus dalam salah satu kuliah Romo Gusmendem, terungkap fakta yang menyibak rahasia di balik kisah perempuan tertuduh pelaku zina yang tercatat dalam Injil Yohanes 8, ayat 1-14. Untuk memahami konteks kisah dimaksud, cermati lebih dulu kutipan ayat 4-11 berikut ini. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Sebagai dampak dari doktrin yang terus-menerus didengungkan oleh para pendeta dan para romo mereka dalam khotbah-khotbah di gereja maupun di media sosial, pada akhirnya mayoritas umat Kristen berhasil diyakinkan bahwa kisah tersebut merupakan bukti sahih, bahwa Yesus adalah manifestasi dari kasih Tuhan yang tidak terbatas kepada umat manusia, sekaligus merupakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak hanya berkuasa mengampuni dosa, bahkan berkuasa pula membatalkan hukum-hukum Taurat, yang menjadi hukum utama umat Yahudi sejak zaman Musa hingga sekarang. Lantas, bagaimana umat Islam memandang fenomena ini? Berbeda dengan khotbah para pendeta dan para romo lainnya, berikut adalah penjelasan Romo Gusmendem. Dari kesimpulan di atas, kita bisa sama-sama melihat sendiri betapa kuat stigma Yesus adalah Tuhan yang tertanam di benak rata-rata pengikut Paulus, sehingga akal sehat mereka seolah-olah berhenti berputar akibat dibekukan oleh doktrin gereja, dan nalar mereka pun praktis tidak mampu lagi memahami kitabnya sendiri secara rasional. Apalagi cerdas. Padahal untuk memahami konteks dan pesan moral dari kisah di atas, kita harus mengerti dengan sempurna bahwa hukum Taurat Musa adalah hukum Allah yang maha adil, lagi maha penyayang, sekaligus juga maha tegas. Oleh karenanya hukum Allah tidak akan mencederai hak-hak dasar siapapun, terutama orang-orang yang tidak bersalah. Alasan kenapa Yesus tidak menjatuhkan hukuman kepada perempuan itu adalah karena menurut hukum Allah, setiap tuntutan hukum kepada siapapun harus dapat dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi, termasuk saksi pelaku. Pelajari lagi kitab Ulangan 17 ayat 6, Ulangan 19 ayat 15, dan kitab Amsal 19 ayat 9. Dalam kasus di atas, yakni zinah, bagaimanapun juga, pelakunya harus terdiri dari dua orang, yakni perempuan yang dituduh berzinah, dan laki-laki pasangan zinahnya. Sedangkan seperti dapat kita baca dari kisah Yohanes 8 ayat 4-11 tadi, orang-orang Yahudi tersebut hanya mengaku-ngaku saja sebagai saksi, tapi tidak menghadirkan, atau tidak menyeret pula, pelaku zinah pasangan perempuan yang mereka tuduh itu. Karenanya, tentu saja Yesus tidak menyetujui tuntutan mereka, sebab Yesus tidak ingin melanggar hukum Taurat yang merupakan perbuatan dosa bagi setiap umat Yahudi, termasuk bagi Yesus sendiri, figur seorang guru dan imam yang digambarkan oleh kitab Kristen sebagai hamba Allah yang taat pada hukum Taurat. Perlu digarisbawahi, tuntutan orang-orang Yahudi tersebut diisyaratkan oleh Yesus sebagai perbuatan dosa, dan dengan itu pula kemudian beliau menantang mereka untuk memulai sendiri pelaksanaan hukum rajam yang mereka tuntut, seperti dijelaskan dalam Yohanes 8 ayat 7. Karena orang-orang Yahudi itu sadar bahwa demi alasan ingin mencoba Yesus, mereka telah berdusta, dan tentu saja berdosa, maka mereka pun kemudian satu demi satu meninggalkan arena sidang dadakan tersebut, sehingga ancaman hukum rajam terhadap perempuan itu batal dilaksanakan. Jadi, catatlah ini baik-baik. Ternyata Yohanes 8 ayat 4-11 berbicara tentang bagaimana seharusnya hukum Taurat Musa dilaksanakan. Bukan tentang Yesus yang dipercayai oleh umat Kristen sebagai Tuhan yang penuh kasih, dan diyakini pula berkuasa mengampuni dosa. Tentang kasus-kasus serupa, sebetulnya jauh sebelumnya, sudah lebih dulu tercatat dalam kitab Yohanes 5 ayat 30. Yesus menegaskan kepada semua pengikutnya bahwa penghakimannya pasti adil, karena sesuai dengan hukum Allah. Beliau bersabda, "Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Sampai di sini, coba bayangkan sejenak. Apa jadinya jika kelompok Yahudi tersebut menghadirkan juga saksi-saksi menguatkan, termasuk saksi pelaku, yakni pasangan zinah perempuan tersebut ke hadapan Yesus? Percayalah, segala mimpi indah tentang ajaran kasih dan pandangan keliru bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa, hanya akan tinggal sebagai angan-angan belaka. Sebab, sebagai hamba Allah yang patuh pada hukum-hukum Taurat, maka hukum yang sama mengerikannya seperti diisyaratkan dalam kitab-kitab suci umat terdahulu dan umat terkemudian, khususnya terhadap para pelaku zinah, pasti akan beliau setujui dan pasti dilaksanakan. Dengan demikian,
Benarkah seperti pernyataan para pendeta dan para romo dalam sermon-sermon mereka, bahwa Yesus mengampuni dosa perempuan yang dituduh berzina seperti dikisahkan dalam Injil Yohanes 8? Jawabnya sangat tegas. Tidak. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa sebagai utusan Allah kepada bangsa Israel, Yesus benar-benar komit mematuhi dan menegakkan hukum Taurat, sebagaimana ditegaskannya dalam Matius 5 ayat 17-20. Di samping itu, dalam Yohanes 8 ayat 4-11, tidak ada tertulis ucapan beliau yang menyebut kata, "Ku ampuni," atau "diampuni," melainkan hanya, "Aku tidak menghukum engkau," yang tidak boleh diartikan lain, kecuali sebagai kata ganti untuk, hukum Taurat melarangku menghukum siapapun yang tidak terbukti bersalah. Demikianlah yang sebenarnya. Semoga dapat dipahami seperti yang diinginkan oleh Yesus untuk keselamatan siapapun yang ingin menjadi pengikutnya. Salam bagi umat yang mengikuti petunjuk.